Terus mana sekali cara jawab? Sudah makan tuh kak? Sudah. Siapa yang belum? Ada kakak. Siapa? Kenapa tidak makan datang sekolah ini? Kakak. Terlambat Rika? Iya, Kalau pagi-pagi itu biar tidak terlambat, bukan hanya cepat-cepat kalau pagi, tapi persiapkan memang pada malam harinya. Ada yang tidak mandi kah? Datang sekolah tadi. Dingin kah? Dingin. Ini sudah berdoa tadi? Betul kah? Sudah tadi. Kalian sudah di yang ribut. Ada dia, ada satu orang. Kenapa mereka tidak hadir? Ada yang tapi sama kemarin dapat lihat dia main tapi dia tidak datang sekolah. Dia juga sekolah sama Pak. Dia mau sekolah. Dia berangkat. Kasih tahu dia ya sekolah itu penting ya. Datang sekolah ajak dia baik-baik. Misalnya kalau ada teman-teman yang tidak suka dengan dia di kelas, mungkin dia tidak nyaman di kelas nih gara-gara ada teman-teman yang tidak suka dengan dia. Ajak dia ya. Mau sendiri kah? Ajak dia ya, ajak lagi datang ke sekolah ya kalau ada dapat dia masih bermain ya. Oke, sekarang kita hari ini belajar tentang bermusyawarah. Pernah dengar kata bermusyawarah ini kali-kali? Belajar tentang bermusyawarah. Siapa yang bilang pernah tadi? Angkat tangan. Belajar bermusyawarah Siapa yang pernah dengar tadi? Coba angkat tangan. Ayo. Saya minta adik yang di belakang. Coba. Apa yang tadi ketahui tentang bermusyawarah? Apa? Coba. Satu orang saya. Ini coba. Berdiskusi bersama-sama. Oke, satu. Yang di belakang. Berbicara memilih kita kelas. Oke. Yang ini coba. Coba apa itu bermusyawarah? Coba sebut saja, jangan tegang, relax saja. Coba. Itu. Apa lagi coba? Kan berani kau. Berani kasih contoh. Ayo. Ya, yang di belakang itu coba. Ayo. Apa? Jadi tidak mengurangi kenapa dari yang dibaca. Ayo, tuh. Bupati. Tidak mengurangi pendapat dari adik-adik. Semuanya benar. Apa yang adik-adik sampaikan benar semua. Jadi saya akan membenarkan lagi apa yang adik-adik sampaikan tadi. Jadi bermusyawarah itu pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan penyelesaian masalah dan bertujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan. Mencapai pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan penyelesaian. Berarti seperti yang siapa yang bilang apa tadi? Pemilihan ketua kelas siapa? Dia. Itu. Seperti itu tadi. Berarti ada tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Bukan hanya dari satu orang saja, bukan dari satu belah pihak. Bukan begini Kak. Misalnya ini teman tadi dipilih tuh, misalnya saya yang pilih.
ketua kelas, tapi teman-teman yang lain ini mereka berat hati tuh tidak bilang harus dia yang ketua kelas. Yang kami mau misalnya ada kasih tunjuk ini nona, siapa nama? Tasya. Misalnya kita Tasya, Tasya yang mau disusun dari apa ini? Ketua kelas. Begitu Jadi itu berdasarkan keputusan bersama Apakah kamu pernah lihat misalnya kan sudah tahu tadi definisi dari musyawarah sudah tahu tadi itu yang menarik Oke, sekarang perhatikan ke sini. Bukan dekat deh. Tadi bermusyawarah merupakan pembahasan bersama pembahasan bersama. Tulis Ayo, sekarang teman, baca yang di depan dulu. Ya, yang masuk. Sekarang merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan, menyelesaikan masalah dan tujuan untuk mencapai masyarakat atau persatuan. Sampai atau persetujuan Sekarang perhatikan di sini. Selesai les nanti saya kasih catatan. Coba dengar di sini, dengarkan di sini. Definisinya tadi kan musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan, penyelesaian masalah dan bertujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan tadi. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kita itu seperti pemilihan ke kelas atau yang lain, misalnya ditunjuk untuk menjadi, mungkin kalian berpikir untuk menjadi ketua kelas terlalu satu, saya bagi kelompok sebentar Jadi misalnya teman-teman dari setiap kelompok itu memilih atau menentukan siapa yang cocok menjadi ketua kelompok, yang cocok menjadi pemimpin dalam kelompok, seperti itu. Kamu ngerti toh? Jadi bukan begini kak,
misalnya kelompok yang dari belakang ini yang pakai sweater nih, dia mau sendiri yang bilang ini. Saya yang jadi ketua kelompok. Padahal teman-teman yang lain tidak setuju tuh, tidak mau tuh. Tadi kalian berdiskusi dulu, diskusi begini. Siapa yang cocok untuk menjadi ketua kelompok? Nah, ditentukan berdasarkan hasil dari diskusi dunia itu, mengerti tuh? Sekarang ciri-ciri musyawarah. Ciri-ciri musyawarah yang pertama, dilakukan atas kepentingan bersama. Jadi musyawarah, perhatikan ke sini sudah, lepas catatan. Masih lepas catatan, fokus ke sini. Ciri-ciri dari musyawarah itu dilakukan atas kepentingan bersama. Itu yang pertama. Poin pertama, dilakukan atas kepentingan bersama. Itu ya tanggoi. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Misalnya ketua kelas tadi, dia dipilih menjadi seorang ketua kelas. Bukan hanya untuk kepentingan dia seorang saja, bukan kepentingan diri sendiri saja, tapi untuk kepentingan kelas toh. Kalau kelas tanpa ketua kelas, apa yang terjadi? Rasakan apa? Ribut. Apalagi yang lain? Tidak bisa diatur. Tidak teladar. Apalagi yang lain? Berkelah dia. Itu kalau tanpa ketua kelas. Di dalam ketua kelas tadi kan ada ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, sekretaris, itu semuanya itu bertujuan untuk kebaikan kelas, bukan hanya untuk begini saja, kepentingan ini ketua kelas sendiri saja, itu poin yang pertama tadi itu. Sekarang poin yang kedua, hasil keputusan musyawarah dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani. Berarti kamu tadi begitu tadi toh, kamu pilih ketua kelas bukan karena kamu pilih ini dengan hati yang apa tuh, hati yang baik. Tidak ada yang masih ada beban begini kak. Sudah terpilih satu teman yang dari ketua kelas. Kamu masih terbebani. Saya tidak suka sekali dengan teman yang ini dari ketua kelas. Kenapa harus dia? Kenapa bukan saya punya teman? Atau kenapa bukan diri saya sendiri? Musyawarah itu berdasarkan dilaksanakan melalui hati nurani yang baik. Kamu pilih orang berdasarkan kamu punya hati nurani. Kamu misalnya dengan hati nurani yang baik tuh kamu milih ketua kelas. Tidak ada rasa terbebani sekali di dalam kelas. Selama proses ini kamu les atau kamu ada kegiatan yang dipercaya di ketua kelas, kamu tidak akan merasa terbebani ketika kamu memilih dia. Saat memilih dia itu dengan hati nurani yang baik, dengan perasaan yang baik. Berikut poin yang ketiga, pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah. Ini misalnya kamu satu kelas tadi kan, dalam pemilihan ketua kelas tadi itu kamu beda. Tidak boleh, itu seperti yang Pak bilang tadi. Tidak boleh ada satu dua atau beberapa kelompok yang lain tadi dalam proses pemilihan itu tadi. Masih berarti dia masih begini, saya tidak mau dia. Tidak boleh gitu. Musyawarah itu berdasarkan hati nurani itu seperti yang Pak jelaskan tadi pada poin yang kedua. Yang keempat, mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang utuh. Mengutamakan pertimbangan moral, jadi melalui pertimbangan, ingat pertimbangan. Ayo, pertimbangan.
Perbandingan antara dua belah pihak. Perbandingan antara dua belah pihak. Oke, yang lain mungkin. Ayo coba. Angkat tangan saja, jangan begini. Saya kasih tahu tidak boleh. Jangan gitu. Ayo, berani saya tidak ada yang salah untuk menyampaikan pendapat. Semuanya berpendapat, tidak ada yang salah. Ayo, berani untuk angkat tangan. Ayo, beranikan diri ya. Ya, ayo. Tidak yakin kepada seseorang yang sudah dipilih. Ayo, yang lain coba. Coba. Yang ini, yang itu coba. Pertimbangan itu tadi yang saya tanya ya. Apa? Pertimbangan moral ya. Pertimbangan moral. Mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang minggu misalnya kamu pertimbangkan, kamu memilih, kamu menentukan di dalam kamu. Misalnya ini siapa ya? Coba maju. Nah, ayo. Anaknya nama siapa? Asraf. Misalnya Asraf ini tadi, kamu memilih dia sebagai ketua kelas. Jadi punya keempat ini tadi kan, mengutamakan pertimbangan moral. Jadi yang di belakang, misalnya saya yang tunjuk tadi toh, saya yang tunjuk dia tadi toh dari ketua kelas, dan ada beberapa teman yang lain juga mendukung bahwa dia menjadi ketua kelas dalam hati kamu juga harus mempertimbangkan. Harus Asraf ya. Jadi kamu pertimbangkan hal positif apa saja yang Asraf lakukan. Apa saja, kenapa harus dia yang menjadi pemimpin di dalam kelas ini? Gitu. Ada teman-teman, coba perhatikan ke sini nih. Nah, ada teman-teman ini yang berat hatinya tuh, berat hati. Terkadang berat hatinya kamu memilih dia itu karena tinggal punya dia setiap hari. Mungkin dia nakal, yang suka telan-telan teman makanya kamu tidak suka tuh, makanya kamu tidak pilih dia sebagai ketua kelas. Yang lain ini mempertimbangkan dalam hatinya tuh. Aduh, sama Asraf dia ini sering kurus. Kalau pas jam istirahat sebentar tenang-tenang perempuan, pukul semua laki-laki di dalam kelas suka ribut. Nah, itu yang menjadi bahan pertimbangannya kamu untuk memilih si Asraf ini. Tapi ketika si Asraf ini bertingkah laku, misalnya di luar kelas ada teman-teman yang kesulitan, misal sudah bersih kelas tadi toh, sudah sapu-sapu kelas ini, tempat sampahnya tuh. Teman yang sapu ini tadi mau angkat dia punya tempat sampah ini, tapi berat. Datang si Asraf ini bantu buat tempat sampah. Dan teman-teman yang lain, misalnya ada teman-teman yang kesulitan untuk mengerjakan tugas, ada si Asraf. Boleh, kenapa kau punya belum kerja? Saya masih bingung dengan ini. Saya punya belum selesai dengan itu. Kalau menurut saya ke teman, ini saya kerja, dia bagus. Nah, sudah menjadi dalam pertimbangan kamu. Dia cocok menjadi karena dia banyak berbuat dan membantu di dalam kelas. Sekarang dia menjadi contoh yang baik, juga menjadi ketua kelas yang baik. Ini berdasarkan pertimbangan dari kamu tadi. Ego kali ya nakal oleh pukul semua orang dalam sekolah ini. Duduk saja. Yang berikut tujuan musyawarah. Tujuan dari musyawarah, coba perhatikan di sini dulu. Mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan rasa terpilih. Sudah terpilih, sudah terpilih di mana? Tidak ada rasa yang begini lagi.
terbebani dalam hati ya. Itu jadi apa yang sudah kamu pilih itu menjadi kamu punya tanggung jawab. Jadi orang yang sudah dipilih juga dia punya tanggung jawab tersendiri. Nah, belum. Plus, kenapa? Sekarang yang terakhir, manfaat musyawarah. Manfaat musyawarah ya, melatih untuk mengemukakan pendapat. Melatih untuk apa tadi? Mengemukakan pendapat. Sampai di sini, jangan dulu saya bahas. Ada yang belum mengerti kah? Coba angkat tangan. Berani saja, ayo. Yang di belakang. Ayo, yang belum dipahami itu. Coba berani bertanya. Tidak boleh yang begini kah? Kurang tarik, anak. Masa unggal di pahulu tuh mengalami. Tidak ada. Ayo, coba. Ya? Oh, musyawarah tadi. Bro, pembahasan bersama ya. Jadi kamu berdiskusi, misalnya dalam pemilihan ketua kelas tadi, itu berdasarkan kesepakatan bersama, itu musyawarah. Coba dengan maksud mencapai keputusan penyelesaian masalah. Ada yang begini. Misalnya satu orang temannya kita, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Misalnya ada musibah atau ada musibah. Ini masalahnya dengan maksud mencapai keputusan penyelesaian. Mereka kan misalnya ada teman yang ada yang kena musibah tuh, dia kena musibah misalnya rumahnya terbakar atau tertimpa longsor atau tertimpa kayu. Dan di dalam rumahnya itu semuanya dia punya pakaian sekolah kan ada di dalam dia punya rumah kan ada pakaian sekolahnya. Karena sudah terbakar habis karena api tadi kan, dia mau ke sekolah tidak ada pakaian sekolah. Jadi kamu mengadakan musyawarah di dalam dengan tujuan dan bertujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan nih. Jadi maybe kalian berdiskusi. Bagaimana sudah cara membantu teman-teman? Misalnya teman laki-laki yang mengalami musibah, teman laki-laki yang lain. Saya punya ada baju di rumah. Saya akan sumbangkan saya punya baju, beberapa baju yang pas dengan teman ini. Ada satu orang lagi bilang, saya punya ada celana, saya akan sumbangkan celana. Ada yang lain bilang, oi, kalau buku jangan pikir, kalian punya ada kios, sambil saja buku di kios. Ada yang bilang, kalau buku, kebetulan saya punya tas ada 3. Saya beli kemarin yang baru, bilang begitu. Ambil saja saya punya tas lama, dia yang pakai saja, begitu. Berarti tujuannya hanya untuk membantu satu orang ini tadi ya, orang yang menanggung. Jadi tujuan dari musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan penyelesaian masalah dan bertujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan. Sudah, kalau masih belum paham, ayo tenang. Misalnya yang kedua, manfaat musyawarah. Masalah dapat segera terpecahkan. Yang itu tadi kalian satu kelas kalian memiliki masalah yang begini. Teman yang lain ribut yang tidak tahu apa sekali juga, tidak bisa dikendalikan sekali. Kamu juga ada beberapa teman-teman yang merasa risih dengan orang-orang yang ribut tersebut. Aduh, ngapa tahu sih naik? Jangan ribut kau, bilang gitu tuh. Jangan ribut. Yang tidur nih, ayo maju. Yang itu satu ayo. Kita apakan mereka ini.
Ya. Siapa yang tahu di sini? Ayo maju. Ayo maju. Baru yang memberikan satu gerakan. Ayo maju. Jangan malu, tidak apa-apa sudah. Tidak ada masalah. Ya. Yang lain ayo kita mulai sekarang. Ayo. Saya dengan kalian. Orang di belakang ini. Ya, ayo. Coba. Goyang apa? Nyanyi lagu untuk bebek asap gerakan. Coba. Bagaimana? Coba. Ayo. Satu orang dua, yang lain ikutin. Ini ya. Bebek sama sakti kali. Ayo, ada yang siapa? Ayo. Ayo, jangan. Berdiri silakan. Woi, tuan. Di sini, Maya. Di sini. Ya semangat kalian. Ya. Perhatikan di sini sudah. Kita mulai sudah ya. 1, 2, 3. Sama sakti kuali, Nona minta rasa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Duduk sudah. Saya minta berapa orang ini? Yang itu, yang di sana, yang di sana. Sudah tulis di dalam tadi. Duduk lagi. Jangan. Oke, sekarang kita akan lakukan. Ini nama siapa tadi? Asra. Yang pakai ini kan? Iya, bukan yang sini. Oke. Diam, jadi belakang diam sudah. Kamu berdiri di sini, Kak. Kamu yang di belakang, saya minta sekarang ambilkan merah ya sekecil ini saja. Sekecil ini saja kertas. Kalian siapkan kertas dulu. Kertas ini. Anggaplah mereka dua ini sebagai calon ketua kelas. Jadi saya meminta semua teman
memilih antara Ashraf dengan si Nando, tulis ayo. Tapi kertasnya dilipat baik-baik, nanti dibaca. Tidak. Ayo, bawa ke depan. Ayo di sini. Taruh di sini. Sudah disimpulkan, bawa ke belakang sudah. Ayo taruh di sini, taruh di sini. Ayo, kembali ke belakang ayo. Sekarang menunggu yang tadi kita ayo. Duduk yang lain dulu, yang lain dulu. Hah? Tidak, kamu duduk sudah. Wih, ya. Cepat sudah. Sekarang kita baca yang saudara tadi itu. Kita sekarang ini sedang melakukan saudara. Sekarang kita baca. Oke. Berapa poin Nando punya sebentar? Satu sudah Nando punya ya. 1, 2. Siapa lagi? Nando. Siapa lagi? Ashraf selesai poin. Satu poin. Ayo. 6. Siapa sudah? Oke, kita tadi berdasarkan kesepakatan dari teman-teman tadi. Sekarang kalian kan sudah lihat berapa poin yang didapat oleh teman siapa ini? Berarti teman Nando ini dipercaya sebagai sekarang teman Ashraf. Kalian kan sudah mempercayai teman Ashraf juga. Jadi salah satu anggota kelas. Berarti dia menunjukkan dia sebagai seorang wakil ketua kelas. Kalian duduk, kalian balik. Oke. Sekarang ada yang belum paham? Oke. Nah, duduk. Oh, sekarang kenalkan nama Duen. Jadi, nama saya Leonardo Gusmane. Adik-adik bisa panggil saya. Kalau kita di jalan, kalian bisa panggil saya Nando. Oke, diam sudah. Sebelum kita istirahat, coba belajar. Apa belajar lagi? Kita berdoa dulu. Ayo, sekolah.